Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Bikana, Darwis, dan Sairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC yang pada saat itu dilarang oleh pemerintahan Jepang. Interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu. Kalian dengar itu? Radio BBC London. Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campuran tangan Jepang dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita harus sepakat menolak segala bentuk kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang, dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu, kita memang harus membicarakan dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis Jepang, sedangkan Jepang kalah dalam perang sucinya? Kita takkan mampu mengalahkan armada perang di Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana kekuatan yang berhitungan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadinya pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi jika semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah kalau begitu, kami mohon diri. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda sudah banyak mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita jangan gegabah, Bung. Kita membutuhkan waktu untuk melaksanakannya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting kali ini adalah menghadapi sekutu yang ingin merebut kembali negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan bisa dibicarakan di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat para pemuda, Bung? Apakah kita akan biarkan begitu saja? Ya lagi pula, mereka masih muda. Pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan dan harus mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, berarti kita semua sudah sepakat. Nampaknya golongan tua tidak menyetujui, meskipun sudah didesak seperti tadi. Kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta, dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana? Tapi, di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Karena tempat itu merupakan markas peta di bawah Chudancho Subeno dan letaknya di bawah Komando Peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan Daida Peta di Jakarta. Saya rasa itu tempat yang bagus. Bagaimana, Bung?
Waalaikumsalam. Ada apa kalian datang sepagi ini? Kami bermaksud datang ke sini untuk membawa Anda dan Soekarno menuju pengasingan. Baiklah, saya mengizinkan. Tetapi jika saya dan Guntur ikut dengan kalian? Baiklah kalau begitu. Kami tunggu kalian bersiap-siap. Apakah kamu tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Cepat katakan, aku ingin menjamin keselamatan mereka sebelum tiba di Jakarta, dan aku akan menjamin proklamasi akan diumumkan pada 17 Agustus, paling lambat pukul 12. Baiklah, saya akan memberitahu tepatnya. Terima kasih. Bagaimana kita membicarakan aspek proklamasi untuk melaksanakan kemerdekaan Indonesia? Kita butuh tempat, tapi waktu sudah malam. Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk berkegiatan. Apalagi ini membahas proklamasi. Saya punya ide. Gimana kalau kita melaksanakan proklamasi di kediaman perwira Jepang, Laksamana Maeda? Baiklah, bagaimana Bu? Baik, saya setuju. Silahkan masuk. Tunggu dulu. Bagaimana kita mungkin merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenanglah, silahkan masuk semua. Saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruangan mana kita dapat melaksanakan? Silakan kalian berdiskusi di ruang makan saya. Saya akan pergi ke istirahat. Baiklah, kita mulai saja. Bagaimana usulan kalian tentang naskah proklamasi yang akan kita bahas? Baik, untuk menuliskan waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Untuk itu, saya ambil letakkan. Baik, dengan senang hati. Soekarno membacakan konsep awal teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Merdeka!